Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh kembali untuk mengadakan doa malam. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, walaupun kita dari rumah kita masing-masing pada saat ini, tapi kita semua mau bersatu hati, kita mau angkat hati kita mau menyembah Dia. Marilah kita persiapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Kita akan datang kepadanya, kita sujud untuk menyembah di altar Tuhan. Kita akan puji Tuhan, sujud di altarnya. Mari kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita, karena Allah kitalah yang tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang kita perlukan, tahu apa yang menjadi harapan kita. Kita sembah Dia dengan sungguh, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu, kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala beban kita, Tuhan pasti akan mengangkat beban kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Mujizat akan terjadi kalau kita datang di hadapan altar Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita yang hancur, maka mujizat akan terjadi. Apa yang tidak kita pikirkan akan Tuhan berikan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah mengungkapkan hati kami Tuhan, bahwa Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kalau kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala beban hidup kami, dengan segala perasaan kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami Tuhan, Engkau ada untuk kami. Engkau selalu mengulurkan tangan kasih-Mu untuk kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sempurna, cinta-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Engkau Allah kami satu-satunya yang agung, perkasa, ajaib, dan dahsyat. Kami sungguh menyembah Engkau dengan seluruh kehidupan kami, dengan seluruh jiwa raga kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami satu-satunya yang memiliki kami. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada malam yang indah ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau serahkan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau mau menilik hati kami satu persatu Tuhan. Engkau mau bersihkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan kerendahan hati datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar apa yang kami butuhkan boleh mendapat jawaban pada malam hari ini ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau mempersiapkan hati dan pikiran hamba-Mu yang telah Kau tetapkan untuk menyampaikan sabda-Mu ya Bapa. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan, agar hanya kuasa-Mu saja yang boleh ada, yang boleh terpancar melalui dia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan jam ibadah kami pada malam hari ini dalam doa malam ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau berkati kami, Engkau buka akan hati dan pikiran kami, persatukan dengan puji-pujian, persatukan juga dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita akan kembali memuji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan panik saat ada badai, karena ada Tuhan Yesus penolong kita. Dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6-9 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, Bapak Ibu, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, kita tidak perlu takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk kita, Tuhan yang selalu mau mendengarkan seruan kita. Pada malam hari ini juga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan sabdanya. Kiranya kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan pada malam hari ini. Kita akan puji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan, inilah hati kami Tuhan, kami bawa untuk-Mu Tuhan, kiranya Engkau perbaharui hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan tiada
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara yang terkasih, kita baru saja menyanyi, memuji Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu renungan firman Tuhan ya, tentang doa yang mengatasi kemustahilan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami oleh Roh-Mu, dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh melihat bahwa kemustahilan yang menjadi milik kami diambil alih oleh Tuhan, sehingga segala sesuatunya menjadi mungkin. Berbicaralah Tuhan oleh Roh-Mu, sebab kami mendengar. Saudaraku, kalau kita membaca kitab Yunus, pasal yang kedua, ini adalah doa ucapan syukur Yunus ya saudara. Dia bilang gini, di ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam di dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasalkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, doa itu berkuasa. Doa dengan ucapan syukur adalah sebuah tindakan iman dari seorang percaya, bahwa di tengah keterbatasan hidup kita, kita punya Tuhan yang tidak terbatas, saudara ya. Makanya kita berdoa, kita bersyukur, walaupun keadaannya tidak baik-baik aja. Orang dunia ini berkata, kita bisa bersyukur kalau keadaannya baik-baik aja. Tetapi bagi orang Kristen, kita bersyukur baik atau tidak baik keadaan kita. Bukan karena situasi kita bersyukur, tapi karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita punya Tuhan yang bisa membuat kemustahilan, kesukaran, masalah dalam hidup kita itu menjadi kesaksian, menjadi bukti bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada di dunia ini, bahwa Dia sanggup bekerja melampaui apa yang kita dapat pikirkan, saudaraku ya. Nah, pada hari Yunus masuk ke dalam perut ikan ya, itu ada beberapa hal yang kita bisa pelajarin, saudara. Ya, yang pertama, Yunus itu berdoa di tengah kemustahilan. Mustahil untuk hidup, saudara. Kenapa? Karena dia ada di dalam perut ikan, dan dia ada di dalam dasar samudra, saudara, dengan ikan besar itu. Itu situasinya ya. Gelap gulita, pasti bau banget ya, bau amis di dalam perut ikan. Itu situasi yang rumit, yang ngeri kalau dilukiskan katanya. Lumut lautan membelit kepalaku lah, kata Yunus ya. Lalu dia bilang situasi itu adalah situasi seperti dia mau mati gitu ya. Keadaannya memang mau mati sebenarnya, karena dia bisa jadi ya membusuk di dalam perut ikan, saudara ya. Itu situasinya Yunus ya. Dan Tuhan
mengajari kita kebenaran lewat peristiwa Yunus ini, bahwa doa kita itu tidak sia-sia di tengah situasi yang mustahil, saudara. Seperti Yunus berdoa di tengah situasi yang mustahil, yang kalau dipikirkan secara akal Yunus mestinya berhenti berdoa, karena bisa ya di dalam perut ikan ya resikonya mati, karena di dasar lautan juga. Andaikan dimuntahkan di dasar lautan ya bisa mati juga, saudara ya, karena nggak bisa naik ke atasnya, itu cukup lama dan nggak ada tabung oksigen, saudara pasti bisa mati ya. Entah juga Yunus bisa berenang apa enggak ya. Itu dua kemungkinan untuk kematian sebenarnya buat Yunus. Dan kedua hal ini menunjukkan bahwa situasinya benar-benar mustahil, saudara ya. Tetapi ingatlah bahwa di tengah kemustahilan ada satu hal yang bisa saya dan saudara lakukan, yaitu jangan pernah berhenti percaya. Percaya bukan kepada janji manusia, percaya kepada situasi yang memungkinkan untuk segala sesuatunya berubah, tapi percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita mengatasi kemustahilan, saudara ya. Dan Tuhan itu Allah yang berkuasa. Dan kalau kita datang berdoa, memohon kuasanya dinyatakan di tengah kemustahilan, itu tandanya kita percaya, kita punya iman. Dan Tuhan menghargai iman percaya kita. Itu kuncinya, saudara ya. Yunus berdoa di tengah kemustahilan karena dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Kenapa Yunus nggak mau pergi ke Niniwe? Karena dia tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia punya iman sebenarnya, saudara. Cuman ada terselip kebencian, sakit hati karena kelakuan orang Niniwe. Jadi Yunus tuh orang yang sangat-sangat beriman. Makanya dia berani berdoa sekalipun di perut ikan, saudara ya. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, gitu saudara. Makanya dia ngelawan Tuhan ya, kan bukan karena ingin ngelawan, tapi karena dia nggak mau orang Niniwe bertobat. Dia pengennya orang Niniwe semua mati. Itu punya iman ya. Dia tahu Allahnya siapa, saudara. Dia tahu Allahnya hidup, dia tahu Allahnya penyelamat. Dia tahu banget tentang itu. Makanya waktu dia di dalam perut ikan, dia di dalam situasi antara mati dan hidup itu, dia berseru kepada Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab nggak? Tuhan jawab. Sekalipun Yunus punya kekurangan, Yunus punya kelemahan, yaitu dia belum bisa mengampuni orang Niniwe. Nah, tapi Tuhan mendengarkan doa Yunus, saudara. Dan jadi, saudara, yang kita perlu lakukan dalam hidup kita adalah bahwa mungkin kita saat ini dalam situasi bersalah, terus kita ngadepin kemustahilan dalam hidup kita. Ada problem-problem yang mengiringi keterbatasan kita dalam hidup ini, kekurangan, keberdosaan kita. Saudara, jangan pernah berhenti mengatakan bahwa saya nggak bakalan didengar Tuhan karena saya nggak layak. Nggak ada seorang pun yang cukup layak, saudara. Saudara pikir saya mah belum sempurna? Ya iya, nggak ada yang sempurna juga yang membuat kita bisa dilayakkan untuk berdoa. Kalau dasar didengerin doanya hanyalah karena kesalehan kita, karena kebenaran kita, nggak ada yang cukup layak, saudara. Yang membuat kita dilayakkan Tuhan adalah karena kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Ya. Yunus mengakui kesalahannya, Yunus mengakui keterbatasannya. Cuman itu yang perlu saya dan saudara lakukan. Yaitu di tengah keterbatasan kita, kesalahan kita, kita mengakui dosa kita, kelemahan kita. Dan tetaplah percaya bahwa di tengah keadaan itu belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan masih berlaku untuk menolong saya dan saudara. Jadi ingat ya, Tuhan bukanlah Allah yang jahat sampai dia tidak mau dengerin kita, saudara. Sampai dia nggak mau melepaskan kita, enggak. Dia mau menolong kita, dia mau melepaskan kita dari segala situasi yang sangat berat yang menimpa hidup kita. Naikkanlah syukur, saudara, seperti yang dilakukan Yunus. Naikkan syukur kepada Tuhan di tengah situasi sulit seperti apapun. Karena itu bukti bahwa saudara mempercayai Tuhan saudara sanggup untuk menolong, untuk membawa saudara masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan, saudara. Ya, biarkanlah yang meresap dalam pikiran dan hati saudara di tengah situasi yang mustahil. Ya, biarlah di tengah keadaan yang paling menjepit sekalipun, saudara taruhlah iman saudara kepada Tuhan, bahwa Allahmu sanggup, sehingga engkau bisa berseru-seru berdoa, menghampiri dia, dan saudara tetap juga menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena pasti
dan pasti bahwa Tuhan akan menolong kita seperti Dia menolong Yunus di tengah kemustahilan, saudara. Di tengah keterbatasan Yunus, di tengah kelemahan Yunus, Tuhan dengerin doanya. Dan saudara mungkin saat ini merasa lemah, merasa, aduh Tuhan saya nggak layak, masalah saya berat banget, apakah Tuhan mau tolong saya? Saudara, taruh iman saudara kepada janji Tuhan, bahwa Dia tahu siapa kita. Kita manusia, kita terbatas, kita punya kekurangan. Tapi itu juga bukan membuktikan bahwa kita harus terus biarin hidup kita di dalam dosa, saudara, bukan. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Bukankah itu janji firman Tuhan? Dan kalau Dia mengampuni kita, sebagaimana orang tua mengampuni anaknya kalau bersalah, apakah orang tua itu setelah mengampuni dia menghukum dan tidak akan memberi makan, tidak akan menolong kita dalam kesulitan? Tentunya enggak ya, saudara. Orang tua itu pasti akan nolong kita. Sama dengan Tuhan. Ketika kita jatuh dalam kelemahan, kesalahan, jangan hukum diri kita melebihi Tuhan menghukum kita, saudara. Ya, Tuhan sudah ampuni, kenapa saudara nggak ampuni dirimu sendiri? Yang saudara perlukan cuma satu, kalau itu mengakibatkan masalah dalam hidupmu, adalah datang kepada Tuhan, sumber segala solusi, sumber jalan keluar. Dan Dia pasti menolong kita. Sebagaimana Yunus yang lemah itu, Yunus yang menyimpan kepahitan itu, Tuhan kasihi. Saya dan saudara juga punya kelemahan. Dan Tuhan mengasihi saudara. Minta ampun, berdoa, minta tolong kepada Tuhan dalam masalah saudara, dan Tuhan pasti akan menolong kita mengatasi kemustahilan. Yunus dikeluarkan dari perut ikan, bukan di dalam laut, saudara. Di tepi pantai dia dimuntahkan. Saudara ya, mustahil kan? Tapi itu yang terjadi. Dan gak pernah terjadi lagi kan seperti itu. Saudara, cuma Yunus yang ngalamin. Dan mungkin saudara juga punya peristiwa kemustahilan yang orang lain gak alamin, cuma saudara yang ngalamin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Dia segala sesuatu mungkin. Amin, saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami berdoa sebagaimana Yunus berdoa. Di tengah kekurangan dan keterbatasan kami bisa jujur mengakui kekurangan kami. Dan kami juga mempunyai keberanian untuk percaya bahwa Tuhan, Allah yang setia, mengampuni kesalahan kami dan mau mendengarkan seru doa kami di tengah situasi yang sulit yang menimpa kami, entah sakit, penyakit, dan masalah-masalah lain dalam kehidupan kami yang begitu membelit. Tuhan, Engkaulah sumber segala hikmat, sumber segala pertolongan, sumber segala hal yang tidak mungkin kami lakukan, dan Engkau bisa melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah jemaat-Mu boleh mengalami Tuhan, boleh melihat bahwa Tuhan bertindak, membela dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih yang saat ini ada di rumah, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa syafaat, yaitu untuk gereja kita, yaitu GSC Harasi, kemudian untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama. Namun biarlah kami mengucap doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini, khususnya GSC Harasi, beserta gereja-gereja lain yang dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami ya Tuhan. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tidak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi ini ya Tuhan.
sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Kami, saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi. Gantikanlah baginya penghidupan yang layak supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona ya Tuhan. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh ada bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bersama-sama, menaikkan setiap syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Kalau saat ini ada sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau senantiasa menjamah, pulihkan dari setiap sakit yang dialaminya ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap pergumulan mereka, untuk ekonomi mereka. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang buka jalan bagi setiap hamba-Mu yang sedang mencari pekerjaan, memberkati setiap rumah tangga seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini masih bekerja. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil adanya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus memberkatinya Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati akan kehidupan rohani kami ya Tuhan. Kami terus mohon kepadamu ya Bapa, berikan kami api roh-Mu ya Tuhan, agar kami terus bersemangat ya Tuhan di dalam mencari Engkau ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mungkin melelahkan buat banyak orang. Namun biarlah Tuhan hati kami hanya berpaut kepadamu saja ya Tuhan. Hati kami terus bersemangat untuk mencari Tuhan, untuk bersemangat melayani Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga tak lupa berdoa ya Bapa buat setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik yang pelayan firman Tuhan, baik pelayanan puji-pujian, baik pelayanan doa syafaat, ataupun apapun itu Tuhan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkati, berikan roh semangat Tuhan, agar segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berikan roh semangat di dalam setiap hati mereka untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih tetap lewat online Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak godaan yang membuat mereka juga mungkin jenuh. Tapi Tuhan, biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang berikan mereka semangat, sehingga mereka juga mau
untuk mencari Tuhan semasa kecil mereka ya Tuhan hingga dewasa nanti. Biarlah hati mereka rindu terus untuk mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kakak-kakak sekolah minggu yang terus semangat untuk melayani. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati Tante Eli, berkati Kakak Sela, berkati Kayati Tuhan di dalam setiap pelayanan sekolah minggu. Dan adik-adik yang lainnya mungkin terbeban untuk melayani sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkatinya juga, supaya mereka memiliki hati untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan para pemimpin di bangsa ini Tuhan, untuk pemutusan mata rantai COVID ini ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberkati mereka, memberkati para dokter, memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Di dalam apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu mendatangkan kebaikan ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami, baik dari presiden, wakil presiden, para kabinet, dan pemerintahan sampai kepada pemerintahan daerah sekalipun Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkati untuk setiap apapun yang mereka lakukan untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa buat ekonomi bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong supaya lewatnya COVID-19 ini Tuhan, ekonomi bangsa kami pun dipulihkan. Berkati hamba-hambamu yang bekerja di bagian keuangan, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan kiranya sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, gerejamu terus bertumbuh, bukan hanya dari gedungnya saja Tuhan, tapi umat-umatmu Tuhan, kiranya dikuatkan dan semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa turut campur tangan untuk memberkati bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh lalui setiap kegiatan kami sepanjang satu hari ini ya Bapa. Biarlah Kau mau sucikan dan kuduskan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami Tuhan, kehidupan kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa dan menyerahkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang mengetahui keadaan bangsa kami ya Bapa. Menyerahkan Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan wakil dan para kabinetnya Tuhan. Biarlah Kau pimpin Tuhan pemerintahan Bapak Jokowi, agar mereka Tuhan boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, setiap hal-hal yang terjadi bagi bangsa kami, biarlah Kau berikan akal budi hikmat bagi pemerintahan kami Tuhan, agar boleh menyelesaikannya dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Biarlah Kau pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan, agar perekonomian kami boleh kembali berjalan dengan normal dan baik ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau juga urapi pemerintahan dari tertinggi sampai terendah di tempat kami tinggal. Biarlah juga Kau pimpin dan berkati mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk rencana penggantian presiden di tahun 2024. Biarlah Tuhan Kau kirimkan Tuhan seorang presiden yang baru untuk mengganti Pak Jokowi, yang lebih lagi dengan takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah Kau mau mempersiapkannya sedini mungkin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami. Kau ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan.
biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh lebih lagi Tuhan datang kepada Engkau ya Bapa. Menyerahkan Tuhan dari pulau, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biarlah kami boleh memperoleh Tuhan kedamaian bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan bangsa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami Indonesia ada dalam dekapan-Mu Tuhan, bahwa Indonesia Tuhan akan menjadi bangsa yang penuh dengan damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bisa menaikkan pokok doa-doa kami Tuhan pada malam hari ini. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami manusia sesuai dengan bentuk dan rupa-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap bangsa di muka bumi ini Kau berikan maksud ya Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa-Mu Tuhan. Kau berkati dari kepala pemerintahan mereka Tuhan, beserta dengan jajaran pemerintahannya, dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan juga rasa takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka dapat memimpin Tuhan, menciptakan kebijakan Tuhan yang nantinya dapat membantu Tuhan perekonomian dan juga kesejahteraan bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah segala hikmat Tuhan dan kebijaksanaan itu boleh berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua umat Kristen yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, di setiap suku dan bangsanya Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau berkati Tuhan dari segi ekonomi dan juga dari segi kesejahteraan mereka Tuhan. Kau berkati juga dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah boleh mereka menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, supaya orang-orang di sekitarnya Tuhan yang mungkin belum mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibukakan hati dan pikirannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah seperti firman mengatakan bahwa segala bangsa datang sujud untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu akan tergenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa yang dimana umat Kristen di bangsa mereka mengalami kesulitan Tuhan untuk hidup Tuhan, seperti di Afghanistan dan juga di negara-negara lain yang mungkin dimana mereka dibatasi Tuhan untuk beraktivitas, bahkan hingga untuk beribadah, bahkan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka dibatasi Tuhan, sehingga mereka kesulitan Tuhan, maka mereka teraniaya Tuhan karena mereka adalah pengikut Kristus. Tapi kami berdoa Tuhan, Kau berkati bangsa-bangsa itu Tuhan, bangsa-bangsa yang menganiaya umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau bukakan mata hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka dapat melihat kemuliaan dan terang-Mu Tuhan, supaya mereka disadarkan kembali Tuhan, dan diingatkan kembali Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah COVID yang saat ini masih terus berlanjut hingga saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa wabah ini akan segera berakhir Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, wabah ini akan segera berakhir dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang dapat
menghancurkan segala penyakit dan wabah yang mengganggu berjalannya aktivitas di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap doa kami pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa syafaat, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, angkat tangan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudaraku semua.